Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ketua kelasnya di sini? Siapkan. Seluruhnya belum kita mulai pelajaran ada yang berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu absensi dulu ya. Iya. Yang tidak hadir. Rodia. Septi hadir Bu. Indiani hadir Bu. Zahratul Aini, Selviani, Bu. Siti Nurdiana, Andini, Ida Bahagiawati, Hanifah Ramadhani, Setiana Ningrum, Putri Aminah, Lanida, Siti Armaini, Imani Rahmi, Neta, Lisa, Dewi Santika, Windy Serli. Terjadinya. Oke, diluruskan lagi. Untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik mampu setelah menyaksikan video, peserta didik mampu mendeskripsikan apa itu pengertian konflik sosial, faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik sosial, dan bagaimana cara menangani konflik sosial di masyarakat. Nah, sebelum Ibu mulai materi pembelajaran pada hari ini, ada yang tahu apa itu konflik sosial? Permasalahan yang terjadi di masyarakat. Beri aplaus untuk temannya. Baik, kita lihat video sebentar. Pengertian konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Menurut Sugiono Sukanto, konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. Faktor-faktor penyebab konflik sosial. Pertama, perbedaan individu. Masing-masing individu memiliki perasaan dan pendirian yang berbeda-beda. Perbedaan pendirian dan perasaan dapat melahirkan bentrokan di antara mereka. Sebagai contoh, kamu ingin suasana belajar tenang, tetapi temanmu ingin belajar sambil bernyanyi. Karena perbedaan perasaan itulah dapat menimbulkan terjadinya konflik. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Berbagai kelompok kebudayaan memiliki nilai dan norma sosial yang berbeda.
berbeda-beda. Apa yang dianggap baik oleh satu masyarakat belum tentu baik oleh masyarakat lainnya. Perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Perbedaan kepentingan itu dapat menimbulkan konflik di antara mereka. Yang keempat, perubahan nilai yang cepat. Perubahan yang terlalu cepat yang terjadi pada suatu masyarakat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma yang berlaku. Akibatnya, konflik dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan individu dengan masyarakat. Sebagai contoh, peraturan nomor 40 pemerintah tidak langsung memberlakukannya di seluruh masyarakat Indonesia. Ini pada tempat yang jelas terlebih dahulu, lalu perlahan terus meluas, dan beri kesempatan kepada masyarakat untuk memahami peraturan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik. Oke, cukup ya. Sekarang Ibu jelaskan dulu tentang konflik sosial. Kata konflik berasal dari bahasa Latin yaitu convergere atau artinya saling memukul, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah pertentangan atau percekcokan atau perselisihan. Jadi konflik sosial adalah suatu masalah yang menimbulkan perselisihan dalam kehidupan masyarakat karena adanya perbedaan pendapat dari masing-masing pihak. Kemudian bentuk-bentuk konflik sosial, yang pertama yaitu konflik antar individu. Kemudian yang kedua yaitu konflik antar kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu konflik antar individu dengan kelompok. Selanjutnya, faktor penyebab konflik sosial, yang pertama yaitu perbedaan individu. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan kebudayaan. Yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan, dan yang keempat yaitu perubahan peraturan yang cepat. Akibat-akibat konflik sosial, yang pertama yaitu meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Kemudian yang kedua yaitu retaknya hubungan antara individu dan kelompok. Kemudian terjadinya perubahan kepribadian pada individu. Kemudian yang keempat yaitu rusaknya harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Adapun cara-cara dalam menangani konflik ini, yang pertama yaitu menghindar dari masalah konflik karena tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kedua yaitu memaksakan kehendak agar konflik harus berakhir. Kemudian yang ketiga yaitu menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Kemudian kolaborasi dengan memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Dan itu materi kita pada hari ini. Sekarang Ibu kasih tugas, coba bagi kelompoknya sebanyak 5 kelompok. Jumlah kalian berapa? 37, Bu. Coba hitung dari 1 sampai 5. Sini dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 1 Ibu. 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5. Oke. Yang
Ibu. Dan kelompok 4 di belakang, kelompok 5 di belakang dan belakang. Sekarang sediakan 1 lembar kertas dalam 1 kelompok. Silakan lihat video ini sebentar. Dua kelompok remaja yang diduga pelajar SMK terlibat tawuran di kawasan permukiman Purwakarta, Jawa Barat. Kedua kelompok remaja ini pun tidak mempedulikan imbauan warga untuk membubarkan diri dan memanggil polisi. Dalam 1 pekan, warga di kawasan ini sudah 2 kali diresahkan dengan tawuran antar pemuda yang kerap berujung dengan perusakan. Untuk tugasnya, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan konflik. Jelaskan di situ. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan konflik? Udah? Soal yang kedua, apa saja faktor penyebab konflik tawuran pelajar dari video yang kalian saksikan tadi? Apa saja faktor
akibat yang ditimbulkan dari terjadinya konflik tawuran pelajar. Apa saja akibat yang ditimbulkan dari konflik tawuran pelajar? Dan untuk yang nomor terakhir, bagaimana cara mengatasi masalah? Bagaimana cara mengatasi masalah konflik tawuran pelajar? Dilihat dari peran berbagai pihak. Yang pertama yaitu guru, yang kedua orang tua, dan yang ketiga kepolisian. Bagaimana cara mengatasi masalah konflik tawuran pelajar? Dilihat dari peran berbagai pihak, yaitu dari guru, orang tua, dan pihak kepolisian. Dan silakan kerjakan tugas yang ibu berikan. Kemudian untuk kelompok yang sudah selesai, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Perwakilan satu orang aja. Ada yang kurang paham? Enggak ada, Bu. Belum paham. Ada yang kurang paham? Iya. Apa saja faktor-faktor penyebab dari konflik pelaku maupun korbannya? Ya, bukan, maksudnya gini. Bagaimana cara mengatasi masalah dari pihak guru? Bagaimana caranya? Dari orang tua bagaimana juga? Dari pihak kepolisian juga. Perselisihan atau bertentangan atau bertentangan dengan paham yang terjadi antara
melakukan sosialisasi, melakukan sosialisasi tentang bahaya dari tawuran, melakukan sosialisasi tentang bahaya tawuran. Kalau terjadi tawuran itu memanggil siswa tersebut dan memanggil siswa yang bersangkutan dan memberikan hukuman yang Ibu Ya, boleh ibu guru dua, orang tua dua, mau berdua pun kalian buat boleh. boleh bu. Keluarkan aja pendapatnya. Jadi siswa. Tawuran auto tersebut Membatasi pertemanan aja, lebih menjaga pergaulan. Menjaga pergaulan, lebih menjaga pergaulan dan membatasi nanti dapat kita jelaskan dan membatasi uang jajan. Wah kan apa lagi polisi itu memberikan sosialisasi juga lah kan, memberikan sosialisasi kepada anak-anak yang sekolah. Mengawasi anak di rumah, mengawasi anak di rumah.
terlalu pelan nih. Kita lanjutkan lagi ya. Iya, Bu. Pegang lehernya. Pegang pahanya. Pegang lututnya. Pegang telinganya. Pegang mulutnya. Pegang perutnya. Pegang kepalanya. Mata, hidung, telinga, kaki, paha, lutut, kaki, paha, lutut, tangan, siku, dagu, dahi, jidat. Nyanyi badan kuat dari mana vokalnya dibuat Tunggu temannya yang belum siap dulu. Ya, Bu. Yang sudah siap jangan record suaranya ya. Ya, Bu.
Malas. Ya. Kita kasih waktu 5 menit lagi ya untuk menyelesaikannya. Ya, Bu. Dengan mendukung siswa cenderung lebih bisa mengatasi masalah dengan cara yang lebih baik. Apa? Pendidikan karakter diri. Berikan nasihat yang kimia.
Ya semuanya. Satu lagi Bu. Judul yang pertama tadi ke video modul aturan pertamanya Bu itu dulu. Baru nanti Isna masuk dari sana. Nanti nanti presentasi di lama karena menjadi siswa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Selviani dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil pertanyaan yang sudah kami jawab. Pertanyaan yang diberikan oleh guru tadi. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan konflik? Konflik merupakan pertentangan, perselisihan, atau percecokan antara dua atau lebih dari dua pihak. Konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat, status tujuan, nilai, atau persepsi. Selanjutnya yaitu yang kedua, apa saja faktor penyebab konflik tawuran pelajar dari video tadi? Dari video tadi yaitu terjadi konflik personal seperti perbedaan pandangan dan masalah pribadi dan lemahnya kontrol diri dalam diri mereka serta dia tidak mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang ketiga yaitu apa saja akibat yang ditimbulkan dari konflik tawuran pelajar. Akibatnya yang pertama adalah korban jiwa dan luka berat. Yang kedua, kerusakan infrastruktur. Yang ketiga, trauma pada diri seseorang. Yang keempat yaitu rusaknya mental seseorang. Yang kelima, citra sekolah buruk. Selanjutnya, gangguan ketenangan dan saksi hukum. Selanjutnya, kerusakan mental yang ada pada generasi muda. Selanjutnya yaitu masyarakat yang bisa menjadi korban dari konflik tersebut. Selanjutnya yang keempat, bagaimana cara mengatasi masalah konflik tawuran pelajar dilihat dari peran berbagai pihak. Yang pertama yaitu guru, yang kedua orang tua, yang ketiga pihak kepolisian. Yang pertama pihak guru melakukan pendekatan emosional dengan memberikan perlakuan yang baik kepada masyarakat. Yang kedua, orang tua memberikan pemahaman terhadap anak tentang dampak negatif tawuran serta mengatasi anak di rumah. Yang ketiga yaitu kepolisian. Kepolisian ini yaitu berpatroli di daerah rawan tawuran, memberikan nasihat dan melakukan razia terhadap pelajar yang bolos dan membawa senjata tajam. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon diberi izin dan diberi maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada yang tidak mengerjakan tadi? Tidak, Bu. Berarti kerja semua. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Untuk kelompok 2, perkenalkan nama dan dari kelompok mana. Baik, perkenalkan saya Tengku Rupalid dari kelompok 2. Saya akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Ibu tadi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan konflik? Konflik adalah pertentangan atau perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih.
atau suatu keadaan di mana terdapat pertentangan atau ketidaksepakatan antara dua pihak atau lebih. 2. Apa saja faktor penyebab konflik tawuran pelajar? Yang pertama, bullying atau bully. Yang kedua, kurangnya pembinaan karakter di sekolah. Yang ketiga, perbedaan pendapat antar teman. Nomor 3, apa saja akibat yang ditimbulkan dari konflik tawuran? Yang pertama, dampak sosial yaitu merusak reputasi sekolah. Dampak fisiknya yaitu luka-luka atau meninggal. Yang keempat, bagaimana cara mengatasi tawuran? Konflik pelajar dilihat dari peran berbagai pihak, yaitu dari guru, orang tua, dan pihak kepolisian. Kalau dari guru, menciptakan lingkungan yang baik dan lebih positif. Dari orang tua, pendidikan karakter di rumah, memberikan nasihat yang baik dan mengawasi pergaulan anak. Dari kepolisian yaitu menegakkan hukum secara ketat, yang pertama. Yang kedua, patroli dan pengawasan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, bekerja sama dengan orang tua dan sekolah. Baik, kalau tadi jawaban dari kelompok 2. Lebih kurang saya mohon maaf. Tunggu sebentar. Tadi siapa namanya? Tengku Lukman, Bu. Kamu ada pekerjaan tadi? Hampir semua saya mengerjakan, Bu. Perkenalan nama sama dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Ramadhani, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jawaban soal yang ibu berikan. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan konflik? Konflik adalah percekcokan, perselisihan atau pertentangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kemudian soal kedua, apa saja faktor penyebab yang telah ditampilkan video tadi? Ya, jawabannya faktor psikologis, pengaruh lingkungan, pengaruh grup atau geng, persaingan, provokasi, pengawasan media dan video game, perselisihan paham atau perdebatan yang mengakibatkan konflik di pemukiman warga. Kemudian soal ketiga, apa saja akibat yang ditimbulkan dari konflik tawuran pelajar? Yang pertama ada kerusakan. Tawuran dapat merusak kendaraan rumah, kaca gedung yang terkena lemparan batu. Kemudian
bersama? Kerjasama. Oke, beri aplaus untuk kelompok kedua. Lanjut untuk kelompok selanjutnya. Silakan maju ke depan. Perkenalan nama dan dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya. Saya dari kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari ibu-ibu yang mana Enak. pertama adalah apa yang dimaksud dengan konflik? Yang mana konflik adalah suatu masalah yang terjadi jika dilihat dari aspek sosial. Konflik sosial adalah permasalahan yang terjadi pada masyarakat yang menimbulkan kerugian. Yang kedua adalah apa saja faktor penyebab konflik tawuran pelajar. Yang mana faktor-faktornya yang pertama adalah perbedaan individu, permasalahan yang berkepanjang. Yang kedua adalah emosi yang meledak-ledak. Yang ketiga adalah perbedaan kepentingan dan perbedaan pendapat antar pelajar. Yang ketiga adalah apa saja akibat yang ditimbulkan dari konflik tawuran. Yang mana yang pertama adalah keresahan dan rasa takut yang berdampak pada masyarakat. Yang kedua adalah korban yang terluka. Yang ketiga adalah kerusakan lingkungan. Yang keempat adalah bagaimana cara mengatasi konflik tawuran dilihat dari berbagai pihak. Yang pertama adalah guru, orang tua, dan pihak kepolisian. Yang mana peran berbagai pihak. Yang pertama adalah guru memberikan sosialisasi tentang bahayanya tawuran. Yang kedua adalah menegur siswa yang melakukan tawuran. Yang kedua adalah orang tua. Yang pertama adalah mengontrol dengan mengawasi pergaulan anak. Yang kedua adalah menasihati anak supaya tidak tawuran. Yang ketiga adalah kepolisian. Yang pertama memberikan efek jerah. Yang kedua adalah melakukan sosialisasi ke sekolah tentang bahayanya tawuran. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi namanya siapa? Neha Sylvia. Ada yang tidak bekerja? Bekerja semua. Oke, beri aplaus untuk kelompok 4. Lanjut kelompok terakhir. Ayo, siapa yang ke depan? Nila, Bu. Oke, Nila. Perkenalkan nama dan dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Saadi dari kelompok 5. Kami terdiri dari Antika Dimerani, Lanida, Rodia, Fitri, Nova, Sepina, dan Anini. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu tadi. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan konflik? Menurut kami, konflik adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat, yang bisa menyebabkan kerugian, baik itu bagi pelaku maupun dari korbannya. Soal yang kedua, apa saja faktor penyebab konflik tawuran pelajar dari video tadi? Penyebabnya satu, perbedaan individu. Perbedaan individu ini bisa contohnya yaitu seumpama Fikri ingin belajar dalam kondisi yang tenang, sedangkan Sofina ingin belajar dalam kondisi yang mendengarkan musik. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Setiap warga Indonesia pasti memiliki latar belakang kebudayaan masing-masing, dilihat dari daerah-daerahnya masing-masing.
Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Setiap orang memiliki kepentingannya yang berbeda-beda. Contohnya, Lukman kepentingannya itu membeli baju dulu. Sedangkan Andika kepentingannya belajar dulu. Yang ketiga, apa saja akibat yang ditimbulkan dari konflik tawuran pelajar? Yang pertama, dapat meresahkan masyarakat. Contohnya, konflik tawuran itu dapat membuat masyarakat menjadi risih. Yang kedua, dapat merusak lingkungan. Contoh dari merusak lingkungan ini, rusaknya prasarana dan prasarana yang ada di sekitar rumah masyarakat. Yang ketiga, dapat merusak fisik dari siswa itu tersendiri. Yang keempat, mencemarkan nama baik sekolah. Yang kelima, soal yang keempat maksudnya, bagaimana cara mengatasi masalah konflik tawuran antar pelajar dilihat dari peran berbagai pihak. Yang pertama, dari guru. Guru lebih banyak melakukan sosialisasi tentang bahaya dari tawuran tersebut. Yang kedua, jika sudah terjadi tawuran, maka guru berhak memanggil siswa yang bersangkutan ketika terjadi tawuran dan memberikan siswa hukuman yang membuat siswa itu jera. Contohnya dengan melakukan guru tersebut memberikan surat peringatan. Yang selanjutnya, dari orang tua. Yang pertama, orang tua itu memberikan nasihat kepada anaknya agar bersekolah dengan baik. Jika sudah terjadi tawuran, maka orang tua itu harus membatasi pergaulan anak tersebut dan membatasi uang jajannya. Untuk kenapa dibatasi? Karena uang jajan yang berlebihan itu dapat membuat anak membeli sesuatu yang tidak dibutuhkannya. Yang selanjutnya, dari pihak kepolisian. Yang pertama, yaitu memberikan sosialisasi tentang bahayanya tawuran antar siswa tersebut. Yang kedua, setelah terjadinya tawuran dan ditangkap oleh pihak kepolisian, siswa itu diberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku tawuran. Sekian dari kelompok kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Ilham Sari, Bu. Ada yang sudah mengerjakan tadi. Mengerjakan mampu. Yang laki-laki itu mengerjakan. Kerjakan, Bu. Ini untuk soal nomor 2 tadi. Oke. Beri aplaus untuk kelompok. Berarti udah hampir semuanya. Silakan lembar jawaban yang kalian jawab tadi kumpulkan ke depan. Tulis nama kelompoknya ya. Ya, Bu. Yang belum ada nama kelompoknya tulis dulu. Tulis namanya dulu.
Ibu mau 3 orang menyimpulkan materi kita pada hari ini. Yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini tunjuk tangannya. Ya, perkenalkan nama dan dari kelompok berapa? Silakan. Ini aja Bu. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, nama saya Lanida dari kelompok 5. Adapun kesimpulan dari materi kita hari ini, yang pertama tentang konflik sosial Bu. Konflik sosial adalah pertentangan, percecokan atau perselisihan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok ataupun individu dengan kelompok Bu. Selanjutnya, faktor penyebab konflik sosial yang pertama ada perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan dan perubahan dunia yang cepat. Selanjutnya, bentuk konflik sosial terdiri dari individu, kelompok, dan individu dengan kelompok Bu. Cuma itu yang saya tahu. Oke, beri aplaus untuk temannya. Oke, siapa lagi yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Semua kelompok lah ya kita buat biar aktif semuanya. Silakan kelompok berapa lagi yang mau? Saya Bu. Oke, perkenalkan nama dan dari kelompok berapa? Perkenalkan, saya Imani Rahmi dari kelompok 3. Di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini, tentang konflik sosial. Di sini saya hanya menyimpulkan tentang bentuk konflik sosial itu ada 3. Yang pertama individu, yang kedua antar kelompok, dan yang ketiga antar individu dan kelompok. Oke, beri aplaus untuk temannya. Ya, selanjutnya kelompok berapa lagi? Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Siapa lagi? Kelompok ini udah. Ya, silakan perkenalkan nama. Halo. Adapun faktor terjadinya konflik sosial yang pertama adalah perbedaan individu, perbedaan antar budaya, perbedaan kepentingan dan perubahan dunia yang cepat. Lalu bentuk-bentuk dari konflik sosial adalah yang pertama konflik antar individu, konflik antar kelompok, konflik antara individu dengan kelompok. Itu saja yang saya simpulkan pelajaran pada hari ini. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk temannya. Ada berapa lagi yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan perkenalkan nama dan dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Mawati dari kelompok 1. Ingin menyimpulkan pelajaran kita hari ini yang mana tentang video yang Ibu tayangkan tadi, yaitu tawuran. Tawuran merupakan
merupakan konflik sosial yang dapat merugikan banyak orang dan menimbulkan dampak luas. Tawuran antar pelajar merupakan ada beberapa masalah sosial yang serius karena yang pertama, tawuran merupakan perilaku kekerasan antar kelompok, yaitu pelajar laki-laki yang ditujukan pada kelompok pelajar dari sekolah lain. Dan yang kedua, ada tawuran dapat menyebabkan kematian dan luka berat bagi para siswa, pelaku, dan masyarakat. Terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok. Satu kelompok lagi. Siapa yang ingin menyimpulkan materi pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Bolehlah. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang faktor terjadinya konflik sosial. Yaitu yang pertama, perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan yang menyebabkan konflik. Setelah itu yang ketiga, bentrokan kepentingan, dan yang terakhir, perubahan budaya terlalu cepat. Nah, oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, berarti paham semuanya tentang materi pada hari ini? Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu kasih tugas untuk rumah ya. Per individu. Tugas di rumah ya Ibu, tulis. Cari minimal 5 konflik sosial yang terjadi di daerah kalian tinggal. Apa, Bu? Cari 5 konflik sosial yang terjadi di daerah tempat kalian tinggal. Sudah? Oke. Ada yang ditanyakan tentang tugasnya? Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, itulah tadi materi kita tentang konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Oke, untuk tugasnya dikerjakan per individu, dikerjakan di rumah ya, tidak ada di sekolah. Siapa yang mengerjakan di sekolah nanti ada hukumannya? Ya, oke. Teman-temannya lihat teman yang mengerjakan di sekolah ya. Ya, Bu. Silakan ketua pimpin doa. Baiklah, sebelum kita menyelesaikan pelajaran tersebut, mari kita membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pembelajaran kita pada siang hari ini. Pelajaran selanjutnya, pelajaran apa lagi? Matematika, Pak. Oke. La